Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Perikatan dengan materi unsur-unsur dan jenis-jenis perikatan. Kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Rika Putri Ramadhani. Yang kedua, Daniel Anggara Kalsum. Dan yang ketiga, Rizka Febri Amelia. Dan dosen pengampu kami yaitu Saadatul Makfira SHI MH. Langsung saja masuk kepada penjelasan dari kami. Yang pertama, unsur-unsur perikatan. Yang pertama, hubungan hukum. Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnya untuk meletakkan hak pada satu pihak dan meletakkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan atau melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksa supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali. Misalnya, A berjanji menjual sepeda kepada B. Ini adalah hubungan hukum. Akibat dari janji itu, A wajib menyerahkan sepeda miliknya kepada B dan berhak menuntut harganya, sedangkan B wajib menyerahkan harga sepeda itu dan berhak untuk menuntut penyerahan sepeda. Yang kedua, kekayaan. Yang dimaksud dengan kriteria perikatan itu adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebutkan suatu perikatan. Di dalam perkembangan sejarah, apa yang dipakai sebagai kriteria itu tidak tetap. Dahulu yang menjadi kriteria ialah hubungan hukum. Itu dapat dinilai dengan uang atau tidak. Apabila hubungan itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu perikatan. Kriteria itu semakin lama sukar untuk dipertahankan karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun kalau terhadapnya tidak diberikan akibat hukum, rasa keadilan tidak akan dipenuhi. Dan ini bertentangan dengan salah satu tujuan dari hukum, yaitu mencapai keadilan. Yang ketiga, pihak-pihak. Apabila hubungan hukum tadi dijajaki oleh jauh lebih lagi, maka hubungan hukum itu harus terjadi antara 2 orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang. Dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitur atau yang berutang. Mereka ini yang disebut subjek perikatan. Seorang debitur harus selamanya diketahui karena seseorang tentu tidak dapat menagih dari seseorang tidak dikenal. Lain halnya dengan kreditur, boleh merupakan seseorang yang tidak dikenal. Di dalam perikatan, pihak-pihak kreditur dan debitur itu dapat diganti. Penggantian debitur harus diketahui atau persetujuan kreditur, sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Yang keempat, prestasi atau objek hukum. Pasal 1, 2, 3, 4. Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Menurut pasal 1, 2, 3, 4 KUH Perdata, prestasi itu dibedakan atas 1. Memberikan sesuatu, 2. Berbuat sesuatu, 3. Tidak berbuat sesuatu. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis perikatan. 1. Perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang digantungkan pada syarat. Syarat itu adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti akan terjadi, baik dengan menangguhkan pelaksanaan perikatan hingga terjadinya peristiwa, maupun dengan membatalkan perikatan karena terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut sesuai dengan pasal 1253 KUH Perdata. Dari ketentuan pasal ini dapat dibedakan 2 perikatan bersyarat, yaitu A. Perikatan dengan syarat tangguh. Apabila syarat peristiwa yang dimaksud itu terjadi, maka perikatan dilaksanakan sesuai dengan pasal 1263 KUH Perdata. Jadi sejak peristiwa itu terjadi, kewajiban debitur untuk berprestasi segera dilaksanakan. B. Perikatan dengan syarat batal. Di sini justru perikatan yang sudah ada akan berakhir apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi sesuai dengan pasal 1265 KUH Perdata. 2. Perikatan dengan ketetapan waktu. Suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksananya saja. Maksud syarat ketetapan waktu ialah dilaksanakan perikatan itu digantungkan pada waktu yang ditetapkan. 3.
Perikatan mana suka atau boleh pilih. Dalam perikatan mana suka, objek berprestasi ada dua macam benda. Dikatakan perikatan mana suka karena debitur boleh memenuhi prestasi dengan memilih salah satu dari dua benda yang dijadikan objek perikatan. Tetapi debitur tidak dapat memaksa kreditur untuk menerima sebagai benda yang satu dan sebagian benda yang lainnya. Baik, kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu perikatan tanggung-menanggung. Dalam perikatan tanggung-menanggung dapat terjadi seorang debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur, atau seorang kreditur berhadapan dengan beberapa orang debitur. Apabila kreditur terdiri dari beberapa orang, ini disebut tanggung-menanggung aktif. Dalam hal ini, setiap kreditur berhak atas pemenuhan prestasi seluruh hutang. Dan jika prestasi tersebut sudah dipenuhi, debitur dibebaskan dari hutangnya dan perikatannya dihapus. Itu terdapat pada pasal 1278 KUH Perdata. Kemudian yang kelima yaitu perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi. Suatu perikatan dikatakan dapat atau tidak dapat dibagi apabila benda yang menjadi objek perikatan dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan. Lagi pula, pembagian itu tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. Jadi, sifat dapat atau tidak dapat dibagi itu didasarkan pada yang pertama, sifat benda yang menjadi objek perikatan. Maksud perikatannya, apakah itu dapat atau tidak dapat dibagi. Persoalan dapat atau tidak dapat dibagi itu mempunyai arti apabila dalam perikatan itu terdapat lebih dari seorang debitur atau lebih dari seorang kreditur. Jika hanya seorang kreditur saja dalam perikatan itu, maka perikatan itu dianggap sebagai tidak dapat dibagi. Kemudian yang keenam yaitu perikatan dengan ancaman hukuman. Perikatan ini memuat suatu ancaman hukuman terhadap debitur apabila dia lalai memenuhi prestasinya. Ancaman hukuman ini bermaksud untuk memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perikatan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak. Di samping itu juga sebagai usaha untuk menetapkan jumlah ganti kerugian jika betul-betul terjadi uang prestasi. Hukuman itu merupakan pendorong debitur untuk membebaskan kreditur dari pembuktian tentang besarnya ganti kerugian yang telah dideritanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.